Jangan sampai engkau menundanya, karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai dengan 31. Ini adalah bagian yang ke-7 yang saya bagi di kitab Amsal ini. Dan tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita diajarkan oleh Amsal untuk tidak menahan kebaikan. Janganlah menahan kebaikan kepada orang yang sebenarnya kita bisa untuk memberikan kebaikan itu ataupun bantuan itu. Pada hari-hari ini mungkin kita akan selalu berpikir ya, apakah saya ketika memberikan bantuan atau memberikan kebaikan kepada orang tertentu, ini bisa berbalik nggak kepada saya? Atau saya akan ditipu nggak? Atau mungkin nanti suatu saat saya akan dirugikan dan seterusnya. Memang betul secara manusia kita akan berpikir demikian. Tetapi Amsal mengatakan, kalau engkau tahu bisa membantu, kalau engkau tahu bisa memberikan yang terbaik, maka Amsal menganjurkan kepada kita untuk tetap memberikannya. Jangan sampai engkau menundanya, karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Belum tentu ketika kita berbuat baik itu hasilnya rugi gitu ya. Malah justru ketika kita berbuat baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lalu kemudian Amsal juga mengajarkan kepada kita supaya kita punya pikiran yang selalu positif. Di ayat yang ke-29, jangan merencanakan kejahatan. Itu sangat tidak baik, Pak, kata Amsal. Apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, usaha kita, dan seterusnya, itu harus berlandaskan motivasi kebaikan. Bukan motivasi untuk mencari keuntungan semata-mata atau untuk sesuatu yang jahat bahkan. Dan Amsal juga menasihatkan kepada kita supaya kita jangan bertengkar dengan orang yang tidak berbuat jahat kepada kita. Mungkin seringkali kita mendengarkan gosip tentang seseorang, lalu seseorang itu ketika kita bertemu dengan dia, lalu kita akan tiba-tiba malas untuk salaman ataupun menegurnya. Padahal orang itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita, artinya tidak punya masalah dengan kita. Tetapi hanya gara-gara kita mendengarkan apa kata orang, kita terpancing. Amsal mengatakan jangan demikian, karena ini bisa mengakibatkan kesalahan yang fatal. Dan yang terakhir di ayat 31 dikatakan janganlah iri hati ketika orang melakukan satu kejahatan. Dan mungkin kejahatannya itu menghasilkan suatu keuntungan besar. Lalu kita jengkel, lalu kita iri hati gitu ya. Bahkan kita mengatakan, wah saya juga bisa seperti itu, walaupun dengan berbuat jahat begitu ya, supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Amsal mengatakan tidak demikian. Jangan sampai kita iri hati dengan orang yang telah melakukan kejahatan, lalu menghasilkan keuntungan besar. Jangan sampai. Amsal mengatakan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa terjebak untuk melakukan hal yang sama. Good Readers, pada hari ini kita belajar banyak ya, bagaimana kita menjaga sikap kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, supaya semakin bijaksana, supaya kita tidak tergesa-gesa dalam hal menilai, ataupun kita juga tidak menahan-nahan kebaikan begitu ya, sehingga akhirnya kebaikan itu berlalu begitu saja. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini untuk memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.